Ikan arapaima. Ya, ikan predator dari Amazon ini memang dilarang masuk ke Indonesia. Mengapa ikan ini dilarang masuk ke Indonesia? Yuk ikuti investigasi berikut ini. Sahabat, Sungai Amazon seperti yang sudah kita ketahui dihuni oleh bermacam-macam spesies ikan yang mengerikan. Salah satunya adalah ikan piranha. Siapa sih yang tidak kenal dengan reputasi ikan piranha? Dan salah satu yang lainnya adalah ikan arapaima. Ikan arapaima adalah salah satu ikan predator yang bentukannya lumayan mengerikan. Ukuran panjangnya saja bisa mencapai 3 meter dengan berat 200 kg. Nah, sahabat tentu bisa membayangkan kalau menemukan ikan ini di sungai. Tentu lumayan panik ya. Di habitat aslinya, ikan arapaima ini memakan ikan-ikan yang lebih kecil. Tetapi kadang ia juga makan burung dan juga vertebrata yang lain. Lalu, apakah ikan ini menyerang manusia? Sejauh ini belum didapatkan laporan kalau ikan arapaima menyerang manusia. Jadi sejauh ini masih aman-aman saja. Namun sebetulnya kita tidak bisa menganggap remeh begitu saja dengan arapaima ini. Walaupun begitu, agresivitas ikan arapaima perlu menjadi catatan tersendiri. Ikan ini sangat sensitif terhadap manusia. Mulutnya yang besar dan deretan gigi yang tajam bisa saja melukai manusia, terutama apabila ikan ini merasa terancam atau terganggu. Luka yang diakibatkan oleh gigitan ikan arapaima ini akan menjadi fatal apabila tidak segera ditangani oleh para medis. Ikan arapaima menyukai habitat aliran sungai yang kaya akan oksigen, dan daya jelajah ikan ini juga cukup luas karena ia biasa berenang mencari ikan-ikan kecil berbagai jenis. Ikan arapaima dikenal sebagai ikan yang rakus dan mampu memakan apa saja di sekitarnya. Teknik ikan arapaima dalam mencari makan ini disebut gulper, yaitu ia akan membuka mulutnya lebar-lebar sehingga apapun yang ada di sekitarnya akan tersedot masuk ke mulutnya. Ikan arapaima adalah ikan yang bersifat cukup temperamental dan juga kemampuan makanannya cukup rakus sehingga ikan ini dilarang masuk ke Indonesia. Sekarang mari kita bayangkan apabila ikan arapaima ini dilepas liarkan di perairan air tawar di Indonesia. Sudah barang tentu ikan arapaima ini dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan, dan pertumbuhan ikan arapaima ini juga cukup cepat. Melepas arapaima di perairan Indonesia adalah sebuah petaka. Biota lokal dan spesies-spesies ikan endemik dan lokal akan mudah menjadi santapan ikan yang berukuran raksasa ini. Bukan tidak mungkin ikan-ikan lokal ini akan punah karena dimangsa arapaima. Ada dua jenis ikan arapaima yang dilarang masuk ke Indonesia, yakni arapaima gigas dan arapaima leptosome. Di habitat aslinya sendiri, ikan arapaima juga dimanfaatkan sebagai sumber pangan yang baik oleh masyarakat lokal di Amerika Selatan. Bahkan ikan ini mendapat julukan sebagai Goat of the Amazon, yang artinya ikan kod dari Amazon. Ikan arapaima adalah sumber protein penting bagi masyarakat di sana, tetapi tentu tidak di Indonesia. Bukan karena ikan ini tidak sehat atau tidak bergizi, tetapi lebih ke karakter ikan ini yang berbahaya, sehingga berisiko apabila dipelihara di perairan Indonesia. Sekali lepas, maka habitat ikan-ikan lokal akan terancam. Di negara asalnya sendiri, ikan arapaima tidak dibudidayakan seperti halnya di Indonesia memelihara ikan di tambak. Tetapi orang-orang mengambil langsung dari alam. Perburuan ikan arapaima, terutama arapaima gigas, membuat jumlah ikan ini di alam liar menurun dengan cepat. Perburuan yang sangat masif dengan menggunakan pestisida atau tombak dilakukan oleh warga setempat, sehingga jumlah ikan ini bahkan dikategorikan hampir punah oleh IUCN.
sehingga di Brasil penangkapan ikan arapaima secara komersial sudah mulai dilarang. Sementara itu di Jerman, beberapa orang berhasil membudidayakan ikan arapaima ini di dalam kolam di dalam ruangan. Di Peru, ikan arapaima dikembangbiakan di danau buatan. Ikan arapaima yang mempunyai nama lain paice atau pirarucu masuk dalam ordo Ocetogiosiformes. Ikan ini menyebar di wilayah-wilayah perairan Amazon. Bahkan kabarnya ada rumor ikan ini sudah masuk ke Indonesia. Lalu apakah sebenarnya ikan arapaima ini sudah memang menginvasi di Indonesia? Pada tahun 2022, warga Garut, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan 3 ekor ikan arapaima berukuran besar setelah banjir yang melanda wilayah mereka. Nah, ikan-ikan itu diduga lepas dari kolam. Pemilik ketiga ikan itu mengatakan bahwa ikan arapaima tersebut sudah dipelihara sejak kecil. Selain di Garut, penemuan juga terjadi di Tangerang, Aceh, dan Surabaya. Di Surabaya, ikan itu ditangkap di sebuah sungai dengan cara dikepung. Di sekitar Jawa Timur sendiri tercatat ada 20 ekor ikan arapaima yang telah ditemukan oleh warga. Dan ini tidak menutup kemungkinan masih ada arapaima lain di Indonesia. Pelepasan ikan arapaima di Indonesia adalah tindakan melanggar hukum, dan pelaku tentu saja bisa ditindak dengan hukum yang berlaku. Ya, memang seberbahaya itu ikan arapaima yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Namun di habitat aslinya tentu berbeda. Ikan arapaima ini memegang peranan penting. Dalam ekosistem, ikan arapaima dapat mengendalikan populasi ikan-ikan kecil dan menjaga keseimbangan rantai makanan di ekosistem air tawar, khususnya di ekosistem Sungai Amazon. Selain itu, ikan arapaima adalah ikan yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat lokal di sana. Bahkan sisiknya yang besar dan kuat dapat diolah menjadi kerajinan atau aksesoris. Apabila perburuan ikan arapaima ini tidak dibatasi, sudah barang tentu jumlah ikan arapaima ini akan terus menurun. Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu melakukan konservasi untuk melindungi populasi ikan ini. Ya, memang sebetulnya ikan arapaima ini adalah predator yang kejam dan berbahaya. Tetapi, bagaimanapun, perannya dalam ekosistem tetap diperlukan. Kelestarian ikan arapaima ini di habitat yang tepat tentu akan bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan ekosistem yang sehat dan tentunya mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia di masa depan. Nah, sahabat, demikian tadi pembahasan tentang ikan arapaima yang dilarang masuk Indonesia karena karakternya. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya masukan, silakan komen di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching. See you in the next video. Salam dan bye-bye.